apakah itu hanya wajib dimiliki oleh Rasulullah? Tetapi bukan juga berarti hanya wajib dimiliki oleh Nabi dan Rasul. Ada beberapa skill di masa depan atau masa kini itu yang dibutuhkan. Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School. Ustadz Jenny dan Bapak Dr. Ariel Sandi. Selanjutnya ada pertanyaan lagi, beberapa pertanyaan terakhir nih untuk Ustadz Jenny dan Bapak Dr. Ariel Sandi. Pertanyaannya adalah, apa sih sifat yang mana yang sangat susah untuk diterapkan misalnya untuk di era sekarang ini? Seperti yang kita ketahui tadi kan, misalnya kayak kecerdasan Rasulullah. Di era sekarang ini seperti yang Bapak Dr. Al-Sandi tadi sampaikan, bahwa kecerdasan Rasulullah itu bukan dalam artian kata sempit yang hanya pintar dalam akademis, tapi cerdas dalam problem solving gitu, dalam memecahkan masalah kehidupan yang ada gitu. Nah, yang mana kira-kira yang sangat susah bagi kita umat manusia biasa untuk menerapkannya di era sekarang ini, yang sangat susah kita terapkan, dan kira-kira solusinya seperti apa biar kita bisa menerapkan secara maksimal atau sifat-sifat yang dimiliki Rasulullah tersebut. Kalau melihat konsep yang disampaikan di dalam hadis itu, salah satu, karena kita mungkin walaupun kita tidak tahu ya apakah kita ini sudah benar-benar berada di akhir zaman atau belum ya, tetapi kalau melihat tanda-tanda bisa jadi kita sudah berada di akhir zaman. Nah, kalau yang disampaikan di dalam hadis itu adalah salah satu tandanya adalah yang akan diangkat adalah sifat amanah yang saya lihat itu. Kenapa? Karena salah satu yang menjadi permasalahan masyarakat adalah masalah sifat amanah ini. Jadi amanah ini sebenarnya bukan sesimpel yang kita kira. Jadi misalkan begini, mungkin selama ini kita mikirnya ketika kita nitip barang, kita jaga dengan baik, itu amanah, cukup begitu saja. Tetapi sebenarnya lebih luas lagi dari itu. Amanah ini, dan itu tidak hanya berlaku pada pemimpin saja. Kita pun sebagai rakyat biasa itu harus memiliki, semua orang punya amanah. Jadi semua orang punya amanahnya masing-masing. Sebagai seorang siswa, amanahnya misalkan ini karena kita berada di sekolah ya. Contoh misalkan seorang siswa misalkan diberi amanah oleh orang tuanya, nak misalkan saya titipkan ini kamu ke sekolah untuk belajar yang rajin. Artinya ketika seseorang siswa melenceng dari amanah tersebut, nah itu sebenarnya sudah dalam kategori contoh keluar dari amanahnya seperti itu. Misalnya ayah ibunya sudah meminta kepada anaknya untuk belajar yang tekun, belajar yang rajin, tetapi kemudian anaknya belajarnya malas-malasan, tidak ada semangat, tidak ada motivasi, yaitu itu juga bisa dalam kategori ya sebagai siswa belum amanah, bukan tidak amanah, belum amanah. Belum ya. Jadi memang berat itu. Iya berat. Jadi aspeknya banyak sebenarnya. Dan misalkan contoh lainnya, kita lihat bagaimana kehati-hatian umat ulama-ulama kita terdahulu ya. Misalkan yang sering kita dengar adalah bagaimana Umar bin Abdul Aziz itu ketika menjadi pemimpin, itu mungkin pernah dengar ya, suatu ketika ada anaknya datang mau curhat ngomong masalah pribadi, lampunya dimatikan. Kenapa? Katanya karena ini bukan untuk masalah umat, urusan umat, bukan urusan negara, tapi ini urusan pribadi. Karena kalau saya pakai lampu ini fasilitas negara, saya korupsi berarti seperti itu. Nah, kita lihat bagaimana amanahnya. Ini kan luar biasa ya. Siapa yang bisa mengatakan ini hal biasa gitu? Karena ya saya kira hanya segelintir orang yang benar-benar mampu melakukan hal seperti ini gitu. Ya itu dalam sisi dalam konteks pemimpin mungkin seperti itu. Tadi misalkan sebagai murid juga ada amanahnya, bahkan sebagai manusia biasa saja, badan kita ini kan sebenarnya amanah. Ketika badan kita misalkan tidak kita jaga dengan baik, itu artinya kita tidak mengindahkan amanah yang diberikan Tuhan kepada kita. Amanah yang Allah berikan kepada kita. Banyak kan tuh, misalnya contoh saat kita kurang enak badan misalnya. Sudah jelas pada saat kita kurang enak badan, apa yang harus kita lakukan? Yang minimal misalnya minum obat, atau misalnya minimal setelah minum obat ini
misalnya ke dokter, ya. Nah, tapi jalan ini semua tidak ditempuh gitu. Dengan mengatakan, Allah udah nanti juga sehat lah gitu kan. Terus kemudian malas ke dokter gitu. Artinya apa? Dia tidak bisa menjaga amanah yang Allah berikan kepada dia dalam bentuk tubuhnya. Tubuhnya seperti apa? Tubuhnya yang sehat, yang bisa menjalankan kegiatan sehari-hari nantinya kalau dia sehat, yang bisa menjalankan ibadah kalau dia sehat. Jadi ini kan amanah luar biasa. Bahkan diri kita sendiri ini adalah amanah yang tubuh kita ini adalah amanah yang Allah berikan kepada kita. Betul kata Ustaz Jadi sampaikan. Setiap orang itu pasti punya amanah. Minimal amanah yang Allah berikan kepada dia terhadap tubuh dan juga yang ada yang Allah anugerahkan. Jadi itu, ya memang itu kategori yang cukup sulit, berat ya. Oke, terima kasih. Berarti dapat kita simpulkan bahwa salah satu yang sangat susah untuk kita terapkan atau kita amalkan sekarang ini adalah salah satunya sifat amanah. Karena seperti ternyata setelah kita kupas lagi, sifat amanah tidak hanya menyampaikan seperti yang mungkin pemahaman kita masyarakat awam seperti biasa, ketika dikasih sesuatu tolong sampaikan ini, hanya menyampaikan seperti itu. Itu sudah amanah. Ternyata amanah itu dalam diri kita sendiri aja ada amanah yang harus kita lakukan, yang harus kita sampaikan seperti itu. Oke, terima kasih. Dan pertanyaan terakhir tadi adalah bagaimana cara kita untuk mengamalkan itu, kiat-kiat agar kita tetap semangat bisa mengimplementasikan sifat-sifat Rasulullah itu dalam kehidupan kita sekarang ini di tengah derasnya arus globalisasi sekarang ini. Bagaimana? Ya memang salah satu cara atau mungkin banyak cara sebetulnya. Ya, artinya ya dengan membaca buku, membaca kisah-kisah beliau, bukan sekedar membaca saja, tapi juga memahami dan juga mengaplikasikan. Itu yang paling penting. Yang paling susah itu adalah mengaplikasikan atau menjalankan apa yang sudah dibaca dari sifat-sifat wajibnya Rasulullah yang Rasulullah miliki. Nah, jadi memang itu salah satu cara. Ya. Jadi kita terus berusaha agar dekat dengan kehidupannya Rasulullah. Dekat itu ya dengan membaca kisah-kisah beliau sambil juga memang betul-betul sedikit-sedikit mungkin yang kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu ini menjadi salah satu cara agar kita bisa mengikuti atau minimal menjalankan atau mempraktikkan meneladani sifat-sifat yang Rasulullah miliki. Ini salah satu cara dan memang cukup berat ya. Sangat-sangat berat, tetapi juga sebetulnya kalau kita mau betul-betul sungguh-sungguh, ya memang sampai sekarang pun belum ada yang berani mengatakan bahwa saya sudah mengikuti atau saya sudah menjalankan atau saya sudah mencontoh sifat-sifat Nabi. Yang tidak ada seperti itu. Ya minimal setelah kita membaca, oh iya, ya, misalnya untuk tubuh ini aja kita bisa jaga. Ini kan sekarang lagi masa-masa pandemi, ya kan? Ya kalau mau sehat, kita mau disebut amanah oleh Allah, gitu ya, mendapatkan predikat amanah, jaga tubuh kita. Gitu. Bagaimana menjaganya? Ya, dengan ini misalnya kita pakai face misalnya. Ini kan kita akan berusaha menjaga imun tubuh kita, menjaga amanah kita. Jadi kalau kita bisa menjaga imun, insya Allah maka iman kita juga tidak akan tergoyah. Artinya apa? Artinya kalau imun kita bisa jaga, ya, kita bisa sehat. Terus menerus kita bisa melakukan ibadah. Ibadah kan macam-macam, tidak hanya ibadah sholat, zikir dan lain-lain, tapi bukan hanya puasa, sholat, zikir dan lain-lain, tapi ibadah kita seperti bekerja. Ya, kalau kita bisa bekerja, ya artinya kita bisa menjaga imun kita. Insya Allah iman kita tidak terganggu. Karena kan ibadah sholat itu kan menjaga keimanan kita. Ya, jadi seperti itu. Terima kasih Bapak Dr. Adel Sandi. Luar biasa sekali. Jadi dapat ada quote yang bagus tadi. Berarti di tengah wabah pandemi seperti sekarang ini, bukan hanya menjaga imun, tapi juga harus menjaga iman kita. Seperti itu dengan cara meneladani sifat-sifat Rasulullah tadi, salah satunya amanah terhadap diri kita sendiri. Oke, kalau dari Ustaz Jaini sendiri seperti apa kiat-kiat agar kita bisa mengimplementasikan
sifat-sifat wajib atau yang pernah Rasulullah contohkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maksudnya di Sebenarnya kalau ya kondisi seperti saat ini. kurang lebih sama ya sebenarnya. Yang pertama memang harus tahu dulu ya, karena ya kita sering dengar bahwasanya al-insan aduun lima yajhal katanya. Jadi orang itu biasanya menjadi musuh dari apa yang dia tidak ketahui. Artinya orang ketika dia tidak begitu mengenal Rasulullah, tidak begitu mengenal sifat-sifat Rasulullah, dia akan cenderung mengabaikan, dia akan cenderung ya karena memang tidak tahu itu. Tidak tahu. Maka yang kunci pertama ya harus literasi, membaca, ya mendengar gitu kan. Itu yang kita tumbuhkan di awal, dan kemudian juga mungkin salah satu kiatnya adalah kecintaan kita pastinya. Ketika kita mencintai sesuatu ya memang saya ulangi juga di awal juga tadi, cinta itu kunci. Salah satunya adalah ketika kita mencintai sesuatu, otomatis biasanya kita akan lebih cenderung mudah untuk melakukan sesuatu yang dilakukan oleh sosok yang kita cintai tersebut. Terima kasih, sangat menarik sekali. Terima kasih Ustaz Jenny dan Bapak Dr. Ariel Sandi atas waktunya dan juga materi-materi yang disampaikan, sangat luar biasa. Baiklah sahabat Cahaya Rancamaya, kita juga sudah berada di penghujung acara Cahaya Rancamaya Talk Show kita pada kesempatan kali ini. Namun sebelum kita tutup, ada beberapa hal yang ingin saya simpulkan dari perbincangan santai kita seputar sifat-sifat wajib bagi Rasulullah pada kesempatan kali ini. Salah satunya adalah bahwa kita sebagai umat manusia yang mengaku mengidolakan Rasulullah harusnya selalu mencontohkan apa yang beliau sampaikan atau apa yang sudah beliau contohkan di 14 abad yang lalu. Nah, dan juga sebagaimana agar kita bisa meneladaninya, yang pertama harusnya kita mengetahui, ya, kita berusaha untuk mengetahui, memahami kehidupan beliau dan sifat-sifatnya tadi, khususnya yang 4 sifat wajibnya itu harus kita pelajari lebih dalam, harus kita pahami dengan cara kita harus banyak membaca tentang kehidupan Rasulullah, mendengar ataupun bertanya kepada orang-orang yang memang mempunyai kapabilitas untuk menjawab seputar kehidupan beliau, yang lebih memahami khususnya tentang sifat-sifat bagi Rasulullah SAW. Baiklah, terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Ustaz Jenny dan juga Bapak Dr. Ariel Sandi atas waktunya. Sahabat Cahaya Rancamaya semuanya, terima kasih atas waktunya. Bila ada kesalahan dan salah-salah kata dari saya selaku moderatornya, mohon maaf, pada Allah mohon ampun. Mungkin bisa kita tutup, Ustaz. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.